Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Delsergei 71. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April tahun 1879. Raden Ajeng Kartini yang memiliki nama lain Raden Ayu Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Arisosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah Putri Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono ke-6. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Perempuan yang kerap disapa Kartini ini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS. Di sini, Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa ditunjuk. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Sehingga timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang sangat rendah. Kartini beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollands Lady. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita saja, tetapi juga soal masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Karena dalam pandangannya, wanita tidak hanya harus bisa mengurus rumah tangga saja. Lebih dari itu, karena dalam pandangannya, wanita tidak hanya harus bisa mengurus rumah tangga saja. Lebih dari itu, wanita juga harus bisa punya wawasan luas dan ilmu yang luas. Beliau pun mulai bergerak mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajari baca tulis dan pengetahuan lainnya. Makin hari, Kartini makin disibukkan dengan aktivitas membaca dan mengajarnya. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November tahun 1903. Suaminya mengerti keinginannya, sehingga Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Dari pernikahannya dengan KRM Adipati Ariyosini Jojo Adiningrat, Kartini memiliki seorang anak yang diberi nama Soesalif Jojo Ningrat, lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Beberapa hari setelah itu, tepatnya tanggal 17 September tahun 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Sejarah mencatat, Raden Ajeng Kartini meninggal disebabkan oleh preeklamsia, sebuah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi dan tanda-tanda kerusakan organ. Berkat kegigihan Kartini,
Kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Kartini. Kumpulan surat tersebut dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Door die Stormis Woodloch. Untuk mengenang jasa Kartini, telah diciptakan sebuah lagu berjudul Ibu Kita Kartini, dan gambarnya pernah dicetak di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Bahkan, namanya dijadikan nama jalan di beberapa tempat di Indonesia. Sesuai dengan ketetapan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno melalui surat nomor 108 tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964 menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Di surat yang sama, Soekarno juga menetapkan peringatan Hari Kartini sebagai hari besar nasional yang jatuh pada tanggal 21 April setiap tahunnya. Tanggal tersebut dipilih sesuai dengan hari lahir Raden Ajeng Kartini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!